yaitu Nabi Muhammad SAW baru saja. Pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana caranya sebuah peradaban bisa tumbuh dari padang pasir jadi kekuatan dunia? Bayangin aja, kalian lagi hidup di padang pasir yang luas, pemimpin besar baru aja wafat, orang-orang panik, ada yang keluar dari Islam, bahkan ada yang rebutan kekuasaan. Lalu 4 orang muncul. Siapa ya? 4 orang yang gak cuma nyelamatin umat, tapi bikin peradaban baru. Nah, semua ini gak lepas dari peran 4 orang luar biasa, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, yang disebut Khulafaur Rasyidin. Mereka bukan cuma pemimpin, tapi juga game changer. Dan hari ini kita akan bahas, kita akan ngobrolin prestasi luar biasa mereka. Jadi yuk kita selami prestasi mereka, learning by googling bareng-bareng. Coba kalian bayangkan, dunia kalian baru saja mengalami keguncangan yang hebat. Sosok yang menjadi panutan selama ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, baru saja berpulang gitu. Nah, rasa kehilangan yang begitu dalam sampai-sampai umat Islam tuh mulai goyah. Beberapa kelompok, ada yang terang-terangan murtad, terus ada yang kembali ke kepercayaan lama mereka, ada juga yang menolak keras membayar zakat. Padahal itu adalah salah satu tiang agama, gitu ya. Nah, suasana saat itu benar-benar kacau balau gitu, seolah Islam tuh mau bubar gitu. Nah, tapi di tengah kekacauan tersebut ada satu sosok pahlawan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dengan ketenangannya luar biasa, namun penuh ketegasan, beliau tuh berseru kayak gini. Demi Allah, siapapun yang memisahkan antara sholat dan zakat, pasti akan aku perangi. Jika mereka menolak membayar zakat yang dulu mereka tunaikan kepada Rasulullah SAW, meski hanya seutas tali sekalipun, akan aku perangi. Ini bukan karena Abu Bakar tuh haus akan peperangan ya, sama sekali bukan. Beliau memahami betul, jika hal ini dibiarkan, maka fondasi Islam tuh bisa runtuh total gitu. Nah, keberanian dan ketegasannya tuh menjadi penentu nasib umat Islam saat itu. Nah, bukan hanya itu saja ya, visi Abu Bakar tuh jauh ke depan. Beliau adalah yang pertama kali menginspirasi menemukan ide brilian gitu. Ada yang tahu gak apa? Bener banget, yaitu mengumpulkan seluruh lembaran Al-Quran ke dalam satu mushaf. Nah, ini merupakan langkah krusial untuk menjaga kemurnian dan keutuhan Al-Quran. Coba kalian bayangkan, kalau bukan karena kesigapan Abu Bakar saat itu, mungkin hari ini tuh kita nggak bisa membaca Al-Quran secara utuh gitu ya. Nah, bayangkan jika yang tersisa hanya potongan-potongan saja, atau bahkan musnah gitu ya, betapa mengerikannya bukan? Itulah mengapa peran Abu Bakar sangat sentral dalam menjaga kelestarian Al-Quran hingga kini. Umar, si visioner negeri pasir. Umar itu kayak CEO yang ngubah startup jadi korporasi raksasa. Waktu beliau naik jadi khalifah, beliau bilang, keadilan adalah fondasi negara. Terus, wilayah Islam yang tadinya cuma segede Hijaz, melebar sampai ke Mesir, Persia, Irak. Tapi beliau nggak berhenti di situ. Beliau bikin kantor pos, sensus penduduk, gaji buat tentara dan pegawai. Dan satu lagi, beliau bikin kalender hijriyah. Kayaknya sepele ya. Coba bayangin, kalau nggak ada kalender Islam, kamu mau puasa Ramadan mulai kapan? Serius, Umar itu detail banget. Bahkan beliau pernah bilang, kalau ada keledai mati di jalan karena jalannya rusak, aku takut ditanya sama Allah. Itu definisi bucin, tanggung jawab sama rakyat. Pernah nggak sih kalian membayangkan seseorang itu tuh kaya, bener-bener kaya banget, tapi kekayaannya itu tuh bukan buat dirinya sendiri, tetapi buat kebaikan, buat Islam gitu. Nah, ada satu contoh nyata. Contohnya yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, beliau ini tuh kalau punya rezeki yang melimpah,
itu pertanyaannya cuma satu, mau sedekah atau beli bisnis. Nah, dari pertanyaan itu jawabannya tuh selalu konsisten teman-teman. Nah, dia tuh jawab gini, sedekah dulu, bisnis belakangan. Nah, dari hartanya itu, dia tuh selalu menggunakan hartanya tuh buat jalan kebaikan gitu. Ada kisah lain, yaitu di masa Utsman, di kepemimpinan Utsman, Islam tuh kan makin luas gitu ya. Nah, otomatis banyak muslim yang belajar Al-Quran, tapi dialeknya tuh beda-beda. Nah, dari kejadian itu, hampir saja terjadi perselisihan. Nah, dengan sigap, Utsman tuh mengambil keputusan yang krusial gitu ya. Gini, kita bikin satu mushaf standar saja. Nah, beliau tuh perintahkan untuk menyalin dan mengirimkannya ke seluruh kota besar. Dan boom, hasilnya yaitu mushaf Utsmani yang jadi standar Al-Quran kita hari ini gitu ya. Nah, bayangkan saja satu langkah kecil menurut kita, tapi langkah ini tuh bisa menyelamatkan persatuan umat Islam. Nah, gak sampai di situ saja ya. Nah, Utsman ini tuh juga jadi inisiator armada laut pertama dalam sejarah Islam. Artinya, Islam tuh nggak cuma tangguh di darat dalam peperangan, tetapi juga bisa bersaing dengan kekuatan Romawi di lautan gitu ya. Ini bukti visioner kepemimpinan Utsman. Dan kalian tahu nggak? Ada satu cerita yang paling menyentuh hati. Beliau tuh membeli sebuah sumur yang sebelumnya tuh dimonopoli oleh kaum Yahudi untuk bisnis air. Lalu apa yang dia lakukan? Yaitu diwakafkan untuk seluruh rakyat. Jadi air bersih, terus gratis, terus juga di tengah gurun pasir yang tandus gitu. Keren banget ya sih, Masya Allah banget kan? Nah, sumbangan Utsman ini masih bisa kita rasakan dampaknya sampai sekarang gitu. Nah, inilah potret Utsman, sang hartawan penjaga Al-Quran dan pionir kemaslahatan umat. Masya Allah banget kan ceritanya? Ali, sang pejuang yang lembut dan dalam. Ali itu beda. Beliau bukan khalifah yang memimpin dalam damai, tapi beliau memimpin dengan hati yang penuh luka. Perang saudara pecah, sahabat bertengkar, Islam terbelah, tapi Ali tetap tegar. Di tengah kekacauan itu, Ali ngajarin satu hal, kalau kamu gak bisa jadi yang paling kuat, jadilah yang paling adil. Beliau pindahkan pusat kekuasaan ke Kufah, kota ilmu. Di sanalah tumbuh para ulama besar. Ali juga dikenal punya pikiran yang tajam dan hati lembut. Debat, jagonya. Pedang, juga jagonya. Tapi beliau tetap sabar meski disalahpahami. Beliau pernah bilang, jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Dalam banget bro, filosof sejati. 4 khalifah, 4 karakter. Ada yang tenang, ada yang tegas, ada yang dermawan, dan ada yang bijak. Tapi satu hal yang sama, mereka nggak cuma mikirin kekuasaan, tapi mereka mikirin umat. Mereka mikirin kita, karena apa yang mereka lakukan waktu itu berdampak untuk kita sampai saat ini. Belajar dari mereka itu bukan hanya hafalin nama, tapi juga belajar jadi pemimpin minimal buat diri kita sendiri. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya bareng Learning by Guru Lin. Jangan lupa like, comment,